kembali bersama saya Nadia di program terbaru kita, Podcast Light Side, mengungkap sisi terang PLN. Perkenalkan bintang tamu pertama kita di podcast kali ini dari manajer pemasaran UP3 Cempaka Putih. Silakan Mbak diperkenalkan dirinya. Terima kasih Mbak Nadia. Hai Revision, perkenalkan saya Insa, manajer bagian pemasaran UP3 Cempaka Putih. Oke, baik Mbak Insa. Kita mau podcast ya, temanya sekarang ini tentang masih ada berhubungan dengan COVID-19 yang sedang marak-maraknya ya, terutama di Jakarta. Saya mau tanya-tanya sedikit nih, gimana sih lingkungan kerja atau gimana sih kerja sekarang ini di masa pandemi dan PSBB ini? Iya, semenjak dari bulan Maret ya, pertama PSBB pasti akan sangat berpengaruh dengan pekerjaan kita. Apalagi kita di bagian pemasaran, misalnya pemasaran dan berkomunikasi dengan pelanggan itu kita harus mematuhi protokol COVID ya. Berdampak juga dengan daya beli masyarakat, keinginan masyarakat untuk menggunakan listrik. Tapi semenjak PSBB, masyarakat itu mengalami kenaikan pemakaian karena adanya program WFH dan SFH. Oke, berarti kalau PLN ini tetap ya kerja ya dengan mematuhi Iya, PLN tetap kerja seperti biasa, kita tetap bekerja melayani pelanggan karena kita tidak boleh menghentikan layanan sama pelanggan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Oke, baik Mbak Insa. Sekarang saya mau tanya, kan kita tahu semua ya di TV juga ada berita-berita tentang melemahnya kondisi kesehatan masyarakat dan juga sekarang berdampak pada ekonomi. Nah, ada nggak sih support dari PLN? Kita kan sebagai BUMN yang untuk melayani masyarakat, ada nggak supportnya kepada masyarakat-masyarakat yang sekarang berdampak juga dalam segi ekonominya? Baik, kalau untuk kesehatan kayaknya nggak mungkin kita mungkin ya. Kita nggak berkompeten di bidangnya. Kalau untuk dalam segi ekonomi, bantuan PLN dari pemerintah itu ada program stimulus. Yang pertama kan untuk tarif rumah tangga itu ada diskon untuk pelanggan yang 900 itu kan diskon sampai 31 Desember 50%. Untuk yang tarif 450 itu kan gratis. Kalau untuk yang pelanggan prabayarnya mendapatkan token gratis. Selain itu untuk tarif bisnis dan industri dari 450 juga ada diskon dan ada gratis sampai dengan 31 Desember. Ada lagi program yang baru itu adalah tidak diberlakukannya rekening minimum. Seperti kita ketahui kan kalau misalnya pelanggan misalnya dia menggunakan listriknya tapi tidak digunakan maksimal, ada rekening minimum ya. Nah, semenjak bulan Agustus untuk perhitungan rekening Juli itu untuk yang tarif bisnis dan industri tidak dikenakan untuk rekening minimumnya. Jadi dia hanya menggunakan sesuai pemakaian saja. Itu untuk program stimulus yang diberikan PLN kepada masyarakat. Wah, kalau begitu lumayan terbantu ya Mbak, masyarakat kecil juga. Jadi bayarnya memang sesuai pemakaian. Tapi ada juga yang baru nih Mbak Nadia, ada program yang namanya itu program Super Wow. Nah, apa tuh Mbak? Jadi kan kalau tadi tergantung pemakaian listriknya, kalau Super Wow itu untuk tambah daya. Karena PLN melihat kan semenjak adanya WFH dan SFH ini, pelanggan itu pemakaian listriknya itu meningkat ya. Jadi gimana sih kontribusi PLN agar membantu masyarakat yang ingin naik daya tapi tetap ada bantuan dari PLN berupa program Super Wow. Super Wow itu dia diskon yang dari daya 4,5 sampai 1.300, yang naik dayanya dari 2.200 sampai 5.500 itu yang biasanya membayar itu sampai ada 4 juta, itu cukup membayar sebesar Rp170.845. Jadi untuk semua tarif itu flat, harganya sekitar Rp170.000. Wah, terbantu sekali Mbak, apalagi kan sekarang lagi hits-hitsnya untuk sekolah online, kuliah online, kerja online, semua. Apalagi semenjak mulai Senin kemarin kan ada PSBB tahap 2 ya, jadi kemungkinan akan ada pekerja kembali di rumah, jadi WFH-nya mungkin akan diperpanjang. Jadi untuk kesempatan naik dayanya ini sudah mulai dari bulan Juli, tapi kita batas akhirnya kan di tanggal 30 September. Jadi bagi pelanggan yang mau naik daya untuk menikmati Super Wow ini masih ada kesempatan sampai tanggal 30 September. Nah Mbak, saya mau tanya, kan itu yang tadi Mbak jelasin itu untuk tarif rumah tangga, sedangkan yang kena dampak itu semuanya, terutama UMKM kecil yang kita tahu mereka
terkena dampak, tapi ada juga yang dari sisi positifnya. Misalkan kayak UMKM kecil yang dulunya nggak semua orang nih beli produk mereka, misalnya yang makanan. Sekarang orang karena udah nggak boleh makan di restoran, jadi kan semua juga belanja juga takut, belanja kebutuhan takut, jadinya lebih banyak yang pesan online. Jadi berdampak ke pemakaian listrik mereka juga, berdampak pada bisnis mereka juga, ada yang semakin lancar juga. Untuk yang tambah daya, apakah diberi keringanan ataukah hanya rumah tangga saja nih Mbak? PLN juga selain rumah tangga memperhatikan untuk usaha UMKM dan IMKM. Memang ada sekitar 125 juta tenaga kerja yang bergerak di bidang UMKM ya. Jadi dari PLN melihat untuk yang di masa-masa COVID ini kan banyak usaha-usaha yang ternyata tidak bertahan. Tapi alhamdulillahnya dari UMKM dan IMKM itu masih banyak yang selama ini mungkin tidak dikenal, akhirnya malah bisa bangkit. Jadi istilahnya kayak masalah ini menjadikan mereka sebagai motivasi untuk bangkit. Nah dari PLN itu memberikan bantuannya berupa untuk naik dayanya, karena tadi misalnya yang terkenal saat ini kan lebih ke arah yang teknologi. Jadi kalau misalnya makanan itu yang online, itu kan pasti untuk online kan membutuhkan listrik, membutuhkan pulsa dan sebagainya. Jadi bantuan dari PLN itu adalah memberikan diskon untuk naik dayanya, sama seperti tadi rumah tangga. Kalau rumah tangga dengan harga yang sama 170.000, tapi kalau yang untuk UMKM dan IMKM ini dengan program Super Merdeka dengan diskon sebesar 75% untuk naik dayanya dari daya 450 sampai menjadi naik dayanya maksimal 16.000. Oke Mbak, saya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kita dari Electrizen untuk kita iya. Saya bacain ya Mbak ya. Boleh. Oke. Silakan Mbak. Saya beri dulu. Ini banyak pertanyaan yang serupa, tapi kira-kira seperti ini. Nah, kalau mau mendapatkan promo itu nanti bisa hubunginya kemana sih Mbak? Untuk mendapatkan promo Super Wow dan Super Merdeka, cukup dengan menelpon ke call center kita di kode wilayah 021 pada kota Jakarta 021123, atau bisa melalui website PLN www.pln.co.id. Demikian di podcast kali ini, semoga Electrizen mendapatkan sisi terang dari PLN. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.